Jin Si menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan berkata, kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib membantu seseorang untuk menerobos. Namun, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Dou Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan itu hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke bintang Dou Huang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam gunung darah surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat mengandalkannya untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Zong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh pavilion petir angin untuk menuju ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jin Si? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surgawi. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam gunung darah surga. Mata Jin Si terlempar ke arah mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil dari itu akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam gunung darah surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta karun besar, juga merupakan tempat racun api paling padat. Kepahitan di wajah Jin Si menjadi jauh lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung surga di dalam tetua Jin Si diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jin Si menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan Jin Si yang lebih tua, Anda tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan Dou Huang bintang 9. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun, bagi Anda, yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, itu masih tidak akan memiliki cara untuk berurusan dengan api surgawi. Jin Si tersenyum saat dia menjawab. Alis Xiao Yan tanpa sadar terangkat saat mendengar ini. Sejak dia memasuki pegunungan mata surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jin Si ini tahu bahwa dia memilikinya? Hidung suku tikus menelan emas kami sangat tajam. Kita juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat dia berkata, apakah penatua Jin berniat membuatku menuju ke dasar kolam gunung darah surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Dou Huang? Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami, suku tikus emas kami. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak suku tikus emas yang akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia untuk suku tikus emas kami. Bahkan Feng King Er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu penatua mengusir racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak percaya padamu. Namun, tidak ada bukti dalam perjanjian lisan.
Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk mengkonfirmasi bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengusir racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Ini adalah pegunungan mata surga, wilayah suku tikus emas. Dengan tetua Jin Gu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku kecil yang melarikan diri, kan? Xiao Yan terkekeh. Jin Si menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya dia mengangguk. Dia samar-samar berkata, kalau begitu, aku akan mempercayamu sekali. Mudah-mudahan, Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, tidak sepenuhnya mustahil untuk mengeluarkannya. Jin Si melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan tidak keberatan. Cahaya emas melintas ke Xiao Yan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus emas saya di bagian bawah kolam darah. Kamu harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, kata Jin Si. Xiao Yan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas gelap. Xiao Yan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa, kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada tetua Jin Si. Jika saya benar-benar dapat menembus kelas Dou Huang di tempat ini, Anda dapat meninggalkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya. Ini yang terbaik. Anda harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah akan dengan cepat terisi. Yang perlu Anda lakukan adalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Si. Xiao Yan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke keduanya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, bagian bawah kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan oleh suku tikus emas kami dengan banyak kesulitan. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus emas kami melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Berhentilah mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh kolam darah, meninggalkanmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka menunduk. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu meringkuk mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di sekujur tubuh saya maju dari Dou Song bintang 5 ke Dou Song bintang 7 dalam 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum saat dia menjawab. Jika Anda tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan Anda tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, aku perlu merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Sebuah argumen sedang terjadi. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Saya mengatakan bahwa kita hanya harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Bagaimana menurutmu? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya.
Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, "Sangat sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan banyak kesulitan, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain denganmu hanya untuk kolam darah tidak berharga." Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Feng King Er, Mo King Luan, dan dua lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan mata mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua dilemparkan ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata jahat dari pria berpakaian putih itu. Dou Qi yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api tampak naik dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Namun, sebelum dia bisa menyerang, sebuah tangan dengan lembut mendarat di pundaknya. Tawa yang membuatnya rileks ditransmisikan. Sepertinya diskusi tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng King Er dan tiga lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. "Izinkan saya." Xiao Yan tersenyum tipis pada Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. "Apakah menurutmu lebih baik dia mundur?" Ekspresi pria berpakaian putih itu menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan tertawa dingin. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak menyerahkan tempat ini? Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng King Er dan yang lainnya tidak mengatakan apapun di hadapan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. Dua sisanya tidak berani bentrok dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. "Hanya ada 8 tempat, tapi ada 9 dari kita di sini." Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih itu dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya. Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berpakaian putih itu. Ledakan! Seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang pingsan itu dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng King Er merasa kedinginan. Tatapan mereka mengandung rasa takut tambahan saat melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu roboh di atas batu besar. Tubuhnya ditutupi dengan jejak darah dan tanpa sadar berkedut. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak mengambil nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai bintang 7 Dou Huang, mustahil baginya untuk secara paksa menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu acuh tak acuh orang ini. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat meleleh. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, "Apakah tidak ada jumlah orang yang tepat sekarang?"
Tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu sangat sombong. Sangat mungkin bahwa paviliun petir angin saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda ketika datang untuk melakukan hal-hal seperti itu." Xiao Yan hanya tersenyum saat menghadapi ejekan dalam nada Feng Qing'er. Dia berkata, "Ini hanyalah kasus orang lemah yang dimakan. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada paviliun petir angin karena telah bermanuver beberapa elit Douzong untuk mengelilingi saya. Seseorang hampir tidak dapat menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Jika kolam darah tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat level Anda di pegunungan mata surga ini. Tempat bantuan eksternal tidak bisa dijangkau." Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng Qing'er marah. Namun, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya ketika dia melirik mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus cepat memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada sejumlah energi terbatas di dalam kolam darah. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak ini mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menerobos atau tidak. Xiao Yan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat bahwa dia menjadi diam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan tatapan berseri-seri, "Apakah kamu baik-baik saja?" Nalan Yanran kaget saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini tampaknya berbeda dari perasaan yang diberikan Yun Yun padanya. Itu solid dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, penalaran memberitahunya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan pegunungan mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat dalam ejekan diri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut dan tak terdengar dengan lembut dipancarkan dari mulut Nalan Yanran. Namun, itu secara kebetulan memasuki telinga Xiao Yan. Langkah kakinya sejenak berhenti sebelum dia berjalan berdampingan dengannya ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras saat dia merasakan Xiao Yan berjalan di dekatnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral berwarna-warni besar muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan berputar, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul liar di langit. Apakah kolam darah akan segera muncul? Sukacita muncul di mata kelompok Xiao Yan saat mereka melihat perubahan yang tidak biasa ini di langit. Setelah munculnya pusaran energi warna-warni yang sangat besar ini di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain berwarna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan rotasi spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai memotong puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal lengan pada beberapa batu besar di tengah gelombang suara. Cici. Douk yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiao Yan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap sebagai orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara Central Plains. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan berputar akhirnya berkurang. Segera, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya mencolok tiba-tiba meletus dari tengah spiral.
Ledakan. Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang meresap ke pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya intens muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki memancarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya menjadi mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah saat menghadapi pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Ledakan. Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara yang sangat besar menyapu dan batu-batu aneh di sekitarnya segera hancur berantakan. Kaki Xiao Yan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat ke puncak gunung yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi itu meresap dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah, silakan bergerak. Sosok Jin Si melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 suku tikus emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara seperti kilat. Xiao Yan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerang. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan pergi terlalu jauh ke kolam darah. Anda harus cepat menyerap energi begitu Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiao Yan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melintas ke depan. Iya. Nalan Yanran tidak menentang Xiao Yan menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah. Aku mungkin butuh waktu yang cukup lama. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini, mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan penuh warna. Itu tampak sangat cantik. Selain itu, hal yang paling menarik adalah kolam merah yang menarik perhatian di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiao Yan masih bisa melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Tatapan panas muncul di mata Xiao Yan saat dia menatap kolam darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiao Yan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Pada saat dia bergegas, bagaimanapun, dia secara kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya masuk ke kolam darah, memancarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiao Yan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, beruntung targetnya adalah bagian bawah kolam darah. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak dapat dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasa bahwa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga akan berulang kali muncul di permukaan kolam darah.
Gelombang energi berwarna darah padat perlahan dipancarkan seperti asap. Memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang dalam menerobos kemacetan. Jumlah energi mengejutkan yang dikumpulkan berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh kenalan Yan Ran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Dou Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda." Nalan Yan Ran mengangguk sedikit. Dia meletakkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan saat dia berbisik, "Terima kasih banyak, kamu. Jika Anda ingin mencari guru di masa depan, Anda mungkin bisa menuju ke sekte bunga." Nalan Yan Ran tidak menunggu Xiao Yan menanyainya untuk detail lebih lanjut setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke kolam darah seperti putri duyung. Sekte bunga. Salah satu yang disebut dua sekte. Xiao Yan terkejut saat melihat punggung Nalan Yan Ran menghilang di dalam kolam darah. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke kolam darah dengan suara keras. Mulut gunung berapi berangsur-angsur menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke kolam darah. Hanya angin liar yang terus mengamuk dengan gila-gilaan, membentuk badai bersiul dalam prosesnya. Hal pertama yang dirasakan Xiao Yan setelah mengisi ke kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Douqi hijau giok berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebaliknya, dia berenang menuju dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di kolam darah cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang dengan gila menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu seharusnya Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan sejenak berhenti. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dilihatnya hanyalah merah tua yang tenang. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya erat-erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menerobos cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke bawah. Semakin jauh Xiao Yan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah gunung berapi di mana racun api adalah yang paling liar dan ganas. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki Langit berkobar dari Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua tingkat yang sama sekali berbeda. Gunung berapi pegunungan mata surga ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Racun api yang terkumpul sangat menakutkan. Jika tidak mungkin melukai jin si begitu banyak. Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa dikeluarkan oleh nyala api, dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan. Setelah penurunan terus-menerus ini berlangsung sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya.
Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan berenangnya berangsur-angsur melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah yang hadir tampak seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah kesungguhan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang intens saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Hikmat di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak ke cincin penyimpanannya dan menghirup napas dalam-dalam. Api hati teratai mengkilap melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan diam-diam rileks. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan saat dia tiba-tiba merasakan tekanan kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari selusin meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Ukurannya pasti kurang dari 100 kaki. Viskositas energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari apa yang ada di atas. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan berwarna darah kental ini. Cahaya itu memancarkan bau amis samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke atas bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu yang padat. Di bawah Xiao Yan ada permukaan yang tidak rata yang dipenuhi lubang. Lubang berukuran beragam ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, bagian bawah kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiao Yan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. Api hati teratai mengkilap melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasinya dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, kemungkinan saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti gelombang kekuatan hisapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat, kental, berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah melakukan kontak dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, segera memancarkan gelombang suara, cici. Bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api mengalami kesulitan memasuki tubuh Xiao Yan karena kehadiran api hati teratai mengkilap ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah menghilangkan racun api. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya telah sepenuhnya melekat. Jika Xiao Yan tidak memiliki api hati teratai mengkilap, mustahil baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah agung memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar.
Jumlah energi yang begitu besar sebanding dengan 3 hingga 5 hari usaha yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus emas telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengusir racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus emas pasti akan melambung karenanya. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan menavigasinya di sepanjang rute metode mantra api. Selama sirkulasi, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan sel-selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang samar. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan energik. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan sepertinya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi agung dan kental telah menempati setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya berubah sangat fleksibel saat berendam dalam energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan sukacita besar karena energi darah memiliki efek ajaib. Jika Xiao Yan memiliki keraguan sebelumnya tentang tempat ini yang bisa membantunya menerobos kelas Dou Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Dou Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia bisa tanpa rasa takut menyerap energi di sekitar tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, tanah harta karun ini bisa disebut penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tapi dia juga tahu bahwa meski begitu, waktu yang lama masih dibutuhkan jika dia ingin menerobos kelas Dou Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Dou Huang benar-benar terlalu luas. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya tampak seolah-olah tidak pernah bisa padam karena dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi merah darah tebal di sekitar nyala api menembus melalui itu, tanpa henti, sebelum mereka mengalir ke tubuh Xiao Yan. Bagian bawah yang tenang dari kolam darah tidak memiliki konsep waktu. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya berangsur-angsur naik dengan lambat. Meskipun langkah ini tampak lambat, itu melintasi ngarai besar antara Dou Huang dan kelas Dou Zong. Kekuatan Xiao Yan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos.